Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat Tuhan tetap kita nikmati melalui kita menggali firman Tuhan dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Saya tetap mengingatkan saudara-saudara yang menyaksikan dan telah diberkati lewat tayangan ini untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing di rumah kita. Kembali lagi, saya Pendeta Edward Teli Wongso dan masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan tema sangat panas. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, untuk kasih setiamu yang tetap kami nikmati sampai saat ini. Sekarang ini kami rindu untuk kembali mempelajari lebih dalam akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami sangat membutuhkan kuasa dari sorga yang akan menerangi hati dan pikiran kami untuk melihat kebenaran ini dari sudut pandang Tuhan. Kiranya kuasa Roh Suci memberkati kami ketika kami masuk lebih dalam pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, untuk mempersiapkan kita ada beberapa pertanyaan di bagian pendahuluan ini yang akan menolong kita untuk lebih memahami pelajaran ini secara baik. Pelajaran kita pada saat ini mencakup beberapa fatsal di dalam Alkitab yang diambil secara khusus teristimewa tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupan mereka menjadi ilustrasi yang ingin disampaikan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat. Contohnya di Kejadian 22, di sana kita belajar tentang Abraham dan ujian yang dia alami. Di dalam kitab Hosea juga pelajaran tentang sakitnya Nabi Hosea yang harus mengambil dan mengasihi istri yang yang berkhianat dan yang tidak setia. Lalu kemudian penderitaan dari Ayub. Ayub 1 ayat 6 sampai ayat 2 sampai pasal 2 ayat 10. Lalu kemudian tentu saja adalah di sana contoh yang berikut adalah Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 menceritakan tentang bagaimana Paulus melihat penderitaan, kesukaran-kesukaran hidup yang dia alami sebagai cara Tuhan untuk membentuk dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Judul sekolah sahabat kita adalah sangat panas. Apa sebenarnya yang digambarkan dengan sangat panas ini? Nah, panas di dalam konteks pelajaran ini sebenarnya adalah penderitaan, pergumulan, kesusahan yang digunakan oleh Allah untuk meleburkan umatnya sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau kita bertanya dari mana sumber panas dan mengapa ada atau diberikan panas ini? Nah, kita bisa mendapat atau memperoleh jawabannya ketika kita memperhatikan ayat hafalan atau ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah sahabat yang diambil dari Yesaya 53 ayat 10. Di bagian awal di sana dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi jelas di sini, khusus di dalam pelajaran kita minggu ini, sumber panas itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita bertanya, apa sebenarnya manfaat panas itu? Kalau kita menggunakan analogi pemurnian logam dan lebih khusus lagi emas, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, maka panas yang sangat tinggi itu sangat dibutuhkan untuk memurnikan emas di dalam prosesnya. Ada beberapa proses yang harus dilewati. Yang pertama, emas atau perhiasan emas itu, apakah itu bubuk emas atau bongkahan emas, itu harus ditaruh pada sebuah mangkok atau cawan pelebur namanya, yang biasanya terbuat dari grafit, dan cawan ini biasanya tahan terhadap proses peleburan, tahan terhadap proses panas yang sangat tinggi. Lalu kemudian cawan ini akan diletakkan di atas permukaan yang tahan api. Lalu kemudian sesudah itu ada obor yang digunakan yang berasal dari api asetilena namanya. Obor ini, lidah api itu diarahkan pada emas, sehingga emas ini dia akan meleleh semuanya. Nah, melihat dari analogi bagaimana memurnikan emas ini, di sini kita lihat bahwa sebenarnya panas itu adalah hal yang indispensable. Panas yang tinggi itu sangat dibutuhkan untuk meleburkan
emas dalam proses untuk menghasilkan satu emas yang murni. Kalau kita bertanya, di dalam proses ini, karena sumber panasnya ini berasal dari Allah sendiri, maka sampai kapan atau bagaimana caranya kita dapat mengakhiri? Nah, jawabannya, kita tidak dapat menentukan kapan proses ini diakhiri. Oleh karena proses panas ini berasal dari Allah, dan Allah lah sendiri yang paling tahu kapan dia akan memulai dan kapan dia akan mengakhiri proses itu. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita mau meminjam ilustrasi dari pelajaran minggu yang lalu, maka saat ketika tukang emas melihat wajahnya telah dipantulkan di logam emas itu, disitulah dia tahu bahwa dia akan berhenti untuk memanaskan emas tersebut. Dengan kata lain, sampai wajah si tukang emas dipantulkan ke dalam logam emas itu, atau sampai karakter Allah dipantulkan oleh umatnya, maka mereka akan terus diizinkan untuk mengalami periode dalam hidup mereka, yaitu mereka dipanaskan dengan api penderitaan dengan hebat. Minggu ini kita akan mempelajari bagaimana Allah rela untuk disalahpahami oleh orang-orang yang dia tuntut untuk mengasihinya, supaya dia dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik melalui penderitaan. Itulah kira-kira sekilas pandang tentang apa yang akan kita diskusikan dalam pelajaran kita minggu ini. Baik, terima kasih Pendeta. Ayat inti kita pada pekan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebelum kita akan melihat lebih dalam lagi pelajaran kita pada pekan ini, mari kita lihat terlebih dahulu ayat inti kita pada pekan ini. Pertama-tama kita akan lihat apa sebenarnya konteks latar belakang dari ayat tema kita ini. Kalau kita melihat tulisan dari Nabi Yesaya pada pasal-pasal ini, sementara memperlihatkan usaha Tuhan, di mana Tuhan ingin agar membawa umat Israel kembali, bukan saja untuk memulihkan mereka, memulihkan keadaan mereka, tetapi juga memberikan sebuah jalan agar mereka dapat diselamatkan. Nah, kata-kata ini dibawakan dalam bentuk puisi, di mana di dalam puisi ini menggambarkan penderitaan seorang hamba Tuhan, yang mana ini menggambarkan Mesias yang akan datang memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam ayat inti kita ini ada ekspresi dia dan ia. Apa yang dimaksudkan atau siapa yang dimaksudkan dengan ia atau dia di dalam cerita ini, di dalam puisi ini? Nah, kalau kita lihat di sini, ia diremukkan dengan kesakitan, kemudian ada dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Saudara-saudara, kata-kata ini merujuk kepada kesengsaraan yang akan dihadapi oleh Mesias atau hamba itu, di mana kita percaya ini menggambarkan Yesus itu sendiri. Nah, penderitaan yang dialami Yesus, ya, kita melihat ekspresi Tuhan meremukkan dia dengan kesakitan ini adalah penderitaan yang harus dijalankan karena itu adalah kehendak Tuhan, ya. Tuhan berkehendak meremukkan dia. Kita bisa baca dalam ayat ini sangat jelas. Jadi, secara sederhana kita dapat kesimpulan bahwa penderitaan Yesus itu adalah terjadi dengan sengaja, ya. Itu direncanakan dengan maksud untuk menggenapi kehendak Allah. Nah, tentu ya, Tuhan tidak senang atau Tuhan tidak bersukacita melihat hambanya menderita. Nah, kalau begitu, apa maksud dari kata-kata ini? Nah, saudara, ini sebenarnya adalah sebuah pemandangan mengenai pertentangan yang besar. Ini adalah hal yang terbaik, bahwa hamba itu harus menderita karena itu adalah bagian dari rencana keselamatan. Intinya di sini adalah ini, Tuhan atau Allah tidak senang hamba ini menderita. Tetapi itu adalah kehendak Allah supaya lewat penderitaan ini, rencana keselamatan itu akan berhasil. Akhirnya dia harus menderita supaya banyak orang yang akan diselamatkan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan tentang ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah.
Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini? Mari kita lihat sedikit tentang korban penebus salah. Nah, korban penebus salah ini sebenarnya ada hubungannya dengan ganti rugi. Kalau kita baca di dalam konteks kitab Imamat, di mana persembahan ini atau korban ini biasanya dipersembahkan jika ada orang yang karena kelalaian, dia tidak sengaja melakukan dosa atau berbuat dosa. Contoh, dia tidak sengaja melupakan perjanjian, atau dia tidak sengaja dalam pekerjaan sehingga mencelakai orang kemudian meninggal. Nah, maka orang itu harus memberikan ganti rugi dan mempersembahkan korban penebus salah ini. Nah, kenapa hamba ini harus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Kalau kita baca di dalam Bible Commentary Advent, di sana dikatakan bahwa persembahan ini erat kaitannya dengan penebusan dan pemulihan. Nah, saudara-saudara, di dalam budaya timur dekat kuno, ada situasi di mana kehidupan raja itu di dalam bahaya. Nah, dalam periode yang sangat berbahaya ini, mereka akan menggantikan raja itu dengan seorang pengganti lainnya yang kemudian nanti akan ditimpa nasib buruk. Apa maksud dari semuanya ini? Nah, saudara-saudara, mereka menyiapkan pengganti atau hamba yang dianggap bahwa dia adalah orang yang tidak penting. Kemudian hamba ini akan menduduki tahta menggantikan raja. Biasanya ada yang 100 hari, ada yang lebih dari 100 hari atau kurang dari 100 hari. Dan di mana raja pada saat proses ini, nah raja yang asli pada masa-masa ini dia disimpan, diisolasi dalam perasingan. Dan hamba ini dia menduduki tahta dan pada saat periode ini biasanya dia dipanggil sebagai gembala. Pada saat itu istilah yang digunakan mereka memanggil dia dengan kata gembala. Tetapi dalam pemikiran orang-orang rakyat saat itu bahwa dia itu sebenarnya bukan gembala. Tetapi dia adalah domba yang akan disembelih. Dan pada akhir dari periode yang sulit ini, hamba ini kemudian akan dihukum mati. Kemudian raja ini akan kembali naik tahta. Hamba ini direncanakan untuk mati agar raja dan putra mahkotanya akan diselamatkan. Nah, saudara, bertolak belakang dari konteks ini, kita dapat melihat bahwa hamba ini diarahkan untuk menderita agar dapat menyelamatkan bangsanya dalam masa-masa yang sulit. Nah, saudara-saudara, walaupun hamba ini harus mati, Mesias di sini digambarkan akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Dan ini sebenarnya sementara berbicara mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Dari keturunan, dan keturunan di sini adalah umat yang telah ditebusnya. Nah, saudara-saudara, keturunan di sini mengarah kepada kelompok yang memiliki dua karakteristik. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12, mereka adalah orang-orang yang percaya dalam namanya. Dan yang kedua, Yohanes 3 ayat 3, mereka adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali. Kira-kira ini dapat membantu kita dalam mendalami pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan bagi kita, mengapa manusia yang lemah masih harus diberikan panas ujian? Perlu diingat bahwa pasti ada maksud Allah di balik setiap pencobaan, ujian, atau penderitaan yang kita alami. Bisa jadi kita belum memahaminya sekarang, namun Alkitab memberikan beberapa informasi tentang apa maksud dari panas itu diberikan kepada kita. Dan saya mau membagikan beberapa di antaranya. Yang pertama, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal nantinya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Yang kedua, penderitaan merupakan bagian dari proses pemurnian untuk memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita yang dulunya hilang karena dosa Adam dan Hawa. Di dalam pemurnian ini ada pengembangan karakter, di mana Allah mengharapkan kita untuk bertumbuh seutuhnya, matang sempurna di dalam mengikuti Dia. Dan yang terakhir, surat Rasul Petrus mengatakan, penderitaan adalah bagian dari mengikuti teladan Kristus. Pena inspirasi menegaskan, untuk memiliki kekuatan kita harus berlatih. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam lingkungan di mana iman kita dapat diuji. Dan adalah melalui kesengsaraan, baik itu secara fisik maupun mental, yang hebatlah kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Berbicara masuk ke dalam kerajaan Allah ini bukanlah hal yang mudah.
Juru selamat kita, Kristus, telah dicobai dalam segala cara, namun dia menang di dalam kekuatan Allah. Itulah sebabnya adalah kesempatan yang istimewa bagi kita untuk mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus, supaya kita boleh menang dan membawa kemuliaan bagi Allah melalui salib dan pengorbanan Kristus. Jadi, justru karena kita lemah, kita harus dilatih oleh panas ujian supaya kita boleh menjadi kuat dan setia kepada Kristus. Nah sekarang, ketika Allah menguji kita dengan panas, kemudian kita jatuh dan berbuat dosa, maka sesungguhnya tidak ada pengecualian atau excuse. Yang namanya berbuat dosa adalah melanggar hukum Allah, dan upah dosa ialah maut. Sering dalam keadaan ini kita tergoda untuk menyalahkan Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Saya mau katakan Allah sama sekali tidak dapat dipersalahkan. Sebab adalah maksudnya bahwa ketika kita mengalami panas ujian dan menang, maka kita akan menikmati keuntungannya, yaitu menjadi semakin matang, semakin dewasa, serta lebih kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya itu saja, Allah tidak dapat dipersalahkan karena sesungguhnya rahasia untuk menang sudah diberitahukan. Dan kepastian bahwa surga dapat diakses itu telah diberikan kepada setiap orang percaya. Bahwa siapa saja yang mengalami panas ujian dan mencari pertolongan, pasti pertolongan itu akan didapatkan. Satu-satunya keamanan, pertolongan bagi kita semua adalah berpegang teguh pada Yesus dan tidak membiarkan jiwa kita terpisah dari Allah oleh apapun juga. Sebab dia adalah penolong yang perkasa. Testimonis jilid 5 halaman 426. Dan kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh bangkit, belajar dari kesalahan kita, dan kemudian kita boleh kuat oleh karena kekuatan yang diberikan daripada Tuhan. Nah, apakah semua orang mengalami panas ujian atau hanya sebagian saja? Hanya yang dipilih saja? Saya mau katakan melalui Roma pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi melalui ayat ini, semua manusia mengalami penderitaan yang umum yang dihasilkan karena dosa Adam dan Hawa. Namun kita perlu ingat bahwa kita semua yang telah menerima Kristus atau sering disebut dengan umat pilihan merupakan target sesungguhnya dari setan. Alkitab banyak menceritakan tentang ini, ayat Alkitab memberi informasi. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Tuhan, Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian pula Ibrani pasal 10 ayat 32. Bahwa sesudah umat Tuhan menerima terang, maka mereka mengalami banyak penderitaan. Jadi, kriteria kita menjadi target serangan atau panas ujian itu adalah ketika kita menjadi orang Kristen, tahu tentang kebenaran Injil, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, dan kepada kita dipercayakan tugas pemberitaan Injil itu. Ketika kita melakukan tugas itu, maka kita pun dijadikan setan target untuk serangannya. Jadi mari kita bertahan di dalam serangan itu, bahwa kita memiliki kekuatan di dalam Kristus yang akan menyanggupkan kita menang dalam segala tantangan. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti contoh dalam kasus Abraham, bagaimana kita tahu bahwa panas yang sementara kita alami ini itu adalah cobaan atau ujian? Dan masih ingat minggu-minggu terdahulu kita sudah membedakan antara cobaan dan ujian. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, sejujurnya memang tidak selalu mudah untuk mengetahui apakah yang sementara kita alami itu ujian atau cobaan. Seperti yang kita tahu, cobaan itu tujuannya biasanya adalah untuk menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Sementara ujian itu sumbernya berasal dari Tuhan dan itu bertujuan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, walaupun memang tidak mudah untuk mendeteksi apakah ini adalah cobaan atau ujian, tapi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, dengan bertanya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jika penderitaan atau kesusahan atau pergumulan itu adalah akibat dari keputusan kita sendiri atau oleh karena pilihan-pilihan yang salah yang kita buat di masa yang lalu, maka itu berarti bukan berasal dari Allah, tetapi dia hanya mengizinkannya. Tetapi yang kedua, jika kita mengevaluasi dan setelah kita mengevaluasi bahwa ternyata apa yang kita sementara alami ini
bukan karena kesalahan kita, seperti contoh Ayub dalam hal ini, maka kemungkinan besar ini adalah ujian yang berasal dari Allah. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Nah, sekarang kalau kita lihat ke kisah Abraham, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahwa Abraham itu dicobai. Nah, bukankah ada ayat yang mengatakan, contohnya di dalam kitab Yakobus, ayat yang sudah sering kita baca, bahwa Allah tidak mencobai. Tetapi mengapa di Kejadian 22 ayat 1 ditulis Allah mencobai Abraham? Nah, menurut T.W. Mann dari bukunya The Book of the Torah dan juga Crenshaw dalam buku Whirlpool of Torment, mereka mencoba meneliti kata yang digunakan dan kemudian diterjemahkan kepada dicobai di dalam Kejadian 22 ayat 1. Nah, sebenarnya kata yang digunakan di situ dapat diterjemahkan to test, to try, atau to prove. Menguji, mencoba, atau membuktikan. Nah, kata yang diterjemahkan mencobai atau menguji itu biasanya dalam Alkitab ada dua, yaitu nasah dan juga bahkan. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata dua kata ini digunakan secara bergantian atau interchangeably, di mana Allah yang menjadi subjek dan bisa juga manusia yang menjadi subjek. Nah, alasan mengapa Abraham dicobai, kalau kita baca contoh komentar Roh Nubuat dalam buku Story of Redemption halaman 80 sampai 82 mengatakan demikian. Tuhan memandang perlu untuk menguji iman Abraham dengan pencobaan yang paling menakutkan. Jika dia telah menanggung ujian pertama dan dengan sabar menunggu janji yang akan digenapi dalam diri Sarah dan tidak mengambil Hagar sebagai istrinya, dia tidak akan mengalami ujian yang paling berat yang pernah dituntut dari manusia. Jadi Roh Nubuat mengatakan bahwa sebenarnya seandainya Abraham ketika dia dengan sabar menanti penggenapan janji lewat Sarah, gantinya mengambil Hagar untuk mencoba membantu penggenapan janji Tuhan, maka sebenarnya ujian ini tidak perlu. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham mengambil putranya dan kemudian mempersembahkan dia di sana, karena ini penting untuk melihat apakah Abraham sungguh-sungguh telah percaya kepada Tuhannya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya masalah terjemahan bahasa Indonesia dicobai ataupun diuji itu tidak terlalu penting. Tetapi yang penting dari mana sumber pengujian tersebut. Kalau itu berasal dari Tuhan, sama seperti kasus Abraham, ini adalah untuk membawa dia menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih percaya, lebih bergantung, gantinya kegagalan yang dia lakukan sebelumnya ketika dia mengambil Hagar sebagai istri. Nah, Abraham dalam pencobaan ini berhasil. Mengapa dia berhasil? Apa kunci suksesnya? Menurut penulis pelajaran sekolah Sabat, kunci bertahan hidup dan belajar Abraham adalah ketika dia mengenal suara Allah. Kita bisa berlatih untuk kita menjadi familiar dengan suara Allah atau kehendak Allah. Kita bisa mempelajari firman Allah. Yang kedua, kita mempelajari karakter Allah, karena tidak mungkin Allah itu bertindak dengan sifat alamiahnya. Jadi ketika kita tahu bahwa apa yang sepertinya suara yang bicara di telinga hati kita ini bertentangan dengan karakter Allah, maka kita bisa merasa yakin bahwa ini bukannya berasal dari Allah. Apakah di dalam keberhasilan Abraham ini karena kuat kuasa percaya atau karena bantuan Roh Allah juga? Jawabannya seperti yang lalu, bahwa ini adalah kombinasi antara Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, tetapi juga ada pilihan dari seorang Abraham untuk menurut panggilan atau bisikan Roh Suci itu. Abraham tidak mengingkari Tuhan dengan ragu-ragu. Kalau kita baca dalam Story of Redemption halaman 80 sampai 82, Nyonya White mengatakan bahwa dia pagi-pagi sekali dia mengambil hambanya Ishak, putranya, kayu, korban bakaran sebagai korban bakaran, lalu kemudian dia pergi ke tempat yang dia telah diberikan Tuhan kepadanya. Abraham tidak mengizinkan perasaan sayangnya sebagai seorang ayah untuk menuntunnya memberontak melawan Tuhan. Perintah Allah diperhitungkan untuk menggetarkan lubuk jiwanya. Ambil putramu, putra yang engkau kasihi. Tetapi dia dengan setia menurut dan melakukan semuanya.
Nah, dari tindakan-tindakan ini, ya dia bangun pagi-pagi, dia mengambil Ishak, dia membawa hamba-hambanya, dia mempersiapkan hewan, dia mempersiapkan kayu ya untuk korban bakaran. Semuanya ini menunjukkan bahwa ada niat, ada keinginan bahwa Abraham mau menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi penurutan kita itu semua adalah kerjasama antara bisikan Roh Suci yang berbicara di hati kita dan juga niat kita, keinginan kita untuk menuruti suara Tuhan itu. Demikianlah kira-kira ketika kita meneliti tentang kehidupan Abraham. Baik, terima kasih pendeta. Nah, saudara, di dalam cerita Hosea, kita dapat melihat cerita ini bahwa Allah sendiri memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Nah, mari kita melihat sebenarnya peristiwa ini melambangkan apa? Dan apakah peristiwa ini nyata atau hanyalah simbol? Nah, ada 3 interpretasi akan peristiwa atau pernikahan dari Hosea ini. Yang pertama, mereka percaya bahwa itu hanyalah mimpi yang ditunjukkan kepada Hosea, jadi itu tidak real, tidak nyata. Yang kedua, itu hanyalah perumpamaan yang diceritakan kepada Hosea, itu tidak nyata. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa ini adalah nyata atau ini dapat dimengerti secara literal, terjadi benar-benar dalam kehidupan keluarga Hosea. Nah, saudara, cerita ini sebenarnya adalah cerita yang benar. Beberapa komentator setuju dengan hal ini, di mana ini melambangkan Tuhan yang menjadikan kehidupan pernikahan Hosea sebagai bukti kesetiaan Allah terhadap umatnya. Di sini Tuhan memberikan gambaran kehidupan pernikahan Hosea sebagai metafor, sebagai gambaran simbol bagaimana kondisi kerohanian Israel yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi tetap dicintai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan menyuruh Hosea menikahi perempuan ini? Dan mengapa Hosea mengikuti perintah ini? Bukankah mereka tidak akan bahagia? Nah, mari kita lihat beberapa komentator yang mengomentari akan cerita ini. Nah, cerita ini sepertinya memberikan sifat inkonsisten dari karakter Allah yang sesungguhnya. Sehingga ada banyak orang yang tidak setuju bahwa ini adalah cerita yang nyata. Tetapi ada pendapat kuat mengatakan jika Gomer atau istri dari Hosea ini adalah wanita yang sebenarnya sangat dicintai oleh Hosea. Dan mereka percaya bahwa sebelumnya Gomer ini bukanlah perempuan sundal. Ya, awal cerita yang mengatakan bahwa dia adalah perempuan sundal dan akan melahirkan anak-anak sundal ini bisa merujuk kepada keluarganya, situasinya, kaumnya, di mana Gomer itu dia dibesarkan di tempat pelacuran. Nah, saudara-saudara, mereka percaya bahwa Hosea mencintai Gomer, dan pada saat Hosea menikahi Gomer, kemudian Gomer tidak menjadi setia dalam pernikahan ini. Nah, pada saat itu Tuhan menggunakan pernikahan Hosea ini sebagai metafor hubungan antara Tuhan dan umatnya Israel pada saat itu. Dan kita bisa lihat di sini pada saat itu Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi wanita yang dia cintai. Tetapi berulang kali wanita ini tidak setia. Tetapi Tuhan katakan untuk tetap mengambil dia, untuk mengasihi dia, dan untuk selalu menjadikan dia sebagai istri. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing, bagaimana kita bisa membedakan apakah masalah yang kita hadapi itu sama seperti Hosea, itu adalah panas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ataukah itu terjadi oleh karena kelalaian kita, oleh karena nafsu dalam kehidupan kita. Nah, ada 2 cara untuk membedakan keduanya. Yang pertama, jika panas itu datangnya dari Tuhan, maka tentunya di dalam melewati proses itu ada pelajaran yang kita akan dapatkan. Ada makna di sana sehingga rohani kita itu bertumbuh. Dan itu kita bisa lihat di dalam cerita Hosea ketika dia alami ini, dia dapat mengerti Tuhan itu seperti apa. Dan dia mulai memberikan, dia menjadi alat Tuhan untuk memberikan amaran-amaran kepada orang Israel. Nah, kalau nafsu pribadi, ya tentu kita akan merasa bahwa kehidupan kita itu semakin merosot. Seiring berjalannya proses panas itu, kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan
terasa merosot. Itu kita bisa lihat contoh dalam kehidupan Yunus, kehidupan Simson. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, jika panas itu dari Allah, maka kita pasti tidak akan mengerti. Ya, normalnya selalu seperti itu. Kenapa Tuhan ini datang menimpa saya? Kenapa Tuhan? Ya, awalnya kita tidak akan mengerti. Itu terasa seperti misteri dalam kehidupan kita. Awalnya tidak dapat dipahami, tetapi nanti kemudian hari kita akan paham maksud dari panas tersebut. Nah, kalau itu adalah nafsu dari manusia, pasti kita akan paham benar. Kita menderita ini, karena kelalaian, karena akibat perbuatan, akibat dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengakhiri panas dalam rumah tangga kita? Apakah dalam kisah Hosea ini bisa dijadikan referensi? Tentu saudara bisa. Ya, cerita dari Hosea ini dapat kita ambil referensinya kalau kita buka di dalam Hosea pasal 2 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Ada 6 komponen yang bisa kita belajar dalam kisah Hosea. Bagaimana Tuhan mau mengasihi umatnya, menjadikan dia istrinya dalam keadilan, kebenaran, kasih setia, kasih sayang, kesetiaan, dan mengenal Tuhan. 6 poin ini sangat penting untuk mengakhiri masalah-masalah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kiranya ini dapat memberikan kita pengertian akan pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kita sekarang berpindah kepada apa yang dialami oleh Ayub. Seringkali membaca atau melihat apa yang dialami Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua, menuntun kita salah persepsi tentang Allah itu sendiri. Bagaimana Allah yang penuh kasih dan baik itu mengizinkan Ayub yang saleh untuk mengalami banyak penderitaan, bahkan anak-anaknya sampai mati. Perlu digarisbawahi bahwa Allah yang Maha Tahu itu mengenal betul siapa Ayub. Dia adalah orang yang saleh, dan kata saleh dalam bahasa Ibrani adalah perfect, but it's not sinless. Jadi sempurna tetapi bukan tanpa dosa. Dan seorang yang sempurna menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 499 adalah seorang yang telah mencapai tahap perkembangan tabiat yang surga inginkan pada waktu yang diberikan kepadanya. Dan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang sempurna. Ayub dan orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang terjadi di balik penderitaannya. Yang mereka tahu adalah bahwa penderitaan selalu datang sebagai penghukuman Allah terhadap dosa dan pelanggaran yang dibuat. Namun ternyata di balik kisah penderitaan Ayub ada pertentangan besar. Konflik alam semesta antara Allah dan setan, di mana kita semua terlibat di dalamnya. Dan mereka yang sepenuhnya mengikuti Allah dengan motif yang benar seperti Ayub adalah benar-benar target kemarahan setan. Setan yang meragukan Allah, menuduh bahwa hanya oleh karena Tuhan memberkati Ayublah, maka dia melayani Allah. Dan Tuhan menerima tantangan itu menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 501, Allah menerima tantangan itu, mengizinkan Ayub untuk menunjukkan bahwa dia pantas terhadap ujian itu, bahwa dia sanggup untuk mengalaminya. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia mampu melayani Allah dengan kasih yang murni sama seperti Ayub. Hal itu diperlukan untuk membuktikan bahwa ejekan setan itu tidak benar, tuduhan setan itu salah. Namun melalui semua itu, Tuhan akan menang dan Tuhan akan menunjukkan tujuan Dia selalu memberikan kasih karunia dan kemurahan. Jadi, walaupun di dalam kekecewaan yang sangat mendalam, pada akhirnya Ayub naik ke puncak kepercayaan dan iman yang tinggi kepada Allah oleh karena belas kasihan dan kuasa penyelamatan Allah. Dan Ayub berkata dalam bahasa Inggris, "Though he slay me, I will hope in him." Walaupun dia membunuh aku, namun saya akan tetap percaya kepadanya. Itu adalah akhir dari kisah Ayub. Dan bagaimanakah Ayub sampai boleh
berhasil mengatasi panas ujian di dalam kehidupannya, saya mengambil 3 bagian penting. Yang pertama, Ayub di dalam penderitaannya melihat jaminan kemenangan itu ada di dalam Allah. Ayub pasal 19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang kedua, Ayub menerima segala sesuatu itu dengan ucapan syukur. Dia tidak pernah mengutuk Allah. Ayub 1 ayat 21 dan Ayub 2 ayat 10. Istrinya menyuruh dia mengutuki Allah, tetapi dia tidak melakukan hal yang demikian. Dan yang ketiga, Ayub menyerahkan hidupnya dalam iman kepada Allah, menganggap bahwa apa yang dia alami adalah bagian dari ujian untuk membuatnya lebih kuat. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Dan ini pelajaran penting bagi kita semua. Di dalam segala hal, kita harus tetap submit, menyerahkan hidup kita kepada Allah dan menyembah Dia. Apa saja yang diizinkan Allah terjadi adalah yang terbaik kepada kita. Dalam bukunya My Life Today, Nyonya White mengatakan, mereka yang membuat Allah sebagai yang pertama, terakhir, dan terbaik adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini walaupun mengalami panas ujian. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, berikutnya kita akan mencoba mendiskusikan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam penderitaan yang dialami, dia menjadikan penderitaan ini sebagai sumber damai sejahtera. Bahkan dia menyebut kebahagiaan di dalam penderitaan yang dialami. Bagaimana kita bisa melihat dan memahami kompleksitas dari hal ini? Bagaimana bisa Rasul Paulus menganggap penderitaannya ini sebagai justru sebuah kebahagiaan? Nah, jawabannya adalah oleh karena Rasul Paulus memiliki perspektif yang berbeda atau cara pandang yang berbeda sehubungan dengan apa yang dia alami. Dan sebenarnya di dalam Alkitab bukan hanya Rasul Paulus saja, tetapi contoh-contoh di dalam Alkitab, Yusuf, Ayub, mereka juga melihat penderitaan yang mereka alami dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat penderitaan kehidupannya justru adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Yang kedua adalah Ayub. Dalam Ayub 23 ayat 10 dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub melihat penderitaan yang dialami sebagai cara Tuhan, bukan untuk menghancurkannya, tetapi justru agar supaya dia keluar menjadi pribadi yang lebih baik, dia menjadi seperti emas yang murni. Lalu yang terakhir tentu saja adalah Rasul Paulus sendiri. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus melihat penderitaan dalam hidupnya adalah cara Tuhan, supaya ketika mereka menderita dan mereka dihiburkan hari ini, besok mereka akan menjadi penghiburan bagi orang lain yang menderita. Dengan kata lain, Tuhan akan menggunakan penderitaan yang dialami hari ini untuk menjadi kekuatan bagi orang lain yang menderita di masa yang akan datang. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa orang-orang di dalam Alkitab, sekalipun mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka bisa melihat itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Mereka melihat itu adalah berkat yang terselubung di dalam penderitaan. Oleh karena mereka mampu melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka dari perspektif yang berbeda. Semoga dengan mempelajari 3 tokoh ini, kita juga akan melihat penderitaan dalam hidup kita dari perspektif yang berbeda. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat apakah kita bisa meminta Allah untuk tidak memberikan panas, ujian, ataupun pencobaan karena kita tidak sanggup ataukah itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Baik saudara, kalau kita lihat doa Yesus yang Yesus pernah ajarkan, doa Bapa kami,
ada satu kalimat di sana yang mengatakan bahwa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi sebenarnya kita bisa doakan jangan membawa kita dalam pencobaan. Tetapi apakah dengan tidak membawa kita dalam pencobaan itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Raja Daud, dia menuliskan di dalam Mazmur pasal 26 bahwa dia ingin Tuhan menguji dia. Dia katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Nah, situasi Daud ketika dia menuliskan cerita ini sangat jelas di sana bahwa Daud dia menyatakan, Tuhan, saya tidak duduk di dalam orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik. Saya menghindari mereka dan saya senang untuk duduk bersama di dalam rumah Tuhan. Ini menandakan kondisi rohani Daud pada saat itu ada dalam kondisi yang baik. Tetapi kenapa dalam kondisi yang baik ini dia masih meminta Tuhan untuk mengujinya? Nah, ini satu pelajaran penting dalam kehidupan kita, ya. Belum tentu kalau kita setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, kita tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, lalu kita tidak membutuhkan ujian dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat Ayub di dalam kesesakan, di dalam masa-masa yang menderita. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah satu keyakinan, bahwa ketika di dalam pencobaan dia tahu siapa yang sementara mengizinkan ujian itu datang dalam kehidupannya. Kita bisa saja meminta Allah untuk tidak memberikan ujian itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, apakah dengan tidak ditaruh di dalam panas, kita akan menjadi emas? Ya. Jika panas itu kita hadapi untuk kebaikan, kenapa kita meminta Allah untuk menjauhkan kita dari panas? Nah, saudara-saudara, kita harus melewati panas itu. Apabila kita harus melewati itu, maka haruslah demikian. Karena panas itu, kita akan dimurnikan dan kita akan menjadi berharga di mata Tuhan. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, kita melihat di dunia ini banyak orang mengalami panas ujian atau penderitaan. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami panas derita, cobaan, dan ujian ini? Yang pertama, kita harus mendoakan orang-orang ini. Kita harus membawa mereka di dalam pokok doa kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Termasuk mendoakan mereka yang menderita. Kemudian yang kedua, ada begitu banyak jaminan dan kekuatan dari firman Tuhan. Ajak orang-orang ini menyelidiki firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Contoh, kita berikan ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 9 sampai 11. Bahwa memang iblis berjalan berkeliling untuk mencari siapa saja yang lemah yang dapat ditelannya. Dan Alkitab mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tetapi jaminannya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada begitu banyak jaminan untuk kita menang di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, Galatia pasal 6 ayat 10 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Kita harus berempati, menempatkan diri kita kepada posisi mereka supaya kita dapat menolong mereka yang sedang dalam penderitaan atau ujian iman. Dan yang terakhir adalah, mari kita menggunakan pengalaman hidup kita, bersaksi untuk mereka boleh mendapatkan kekuatan. Oh, saya dulu pernah mengalami hal yang sama, tetapi ketika saya menemukan Tuhan, maka Dia menolong saya dan Dia mampu mengangkat saya untuk menang dalam segala panas ujian yang saya alami. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Kiranya kita boleh bertahan dalam panas ujian dan kita berdoa supaya kita boleh setia, tidak berbuat dosa sampai Tuhan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Di dalam panasnya ujian yang kami alami di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau memberikan kekuatan-Mu kepada kami untuk kami menang. Dan kami mau klaim itu Tuhan, supaya menjadi bagian kami setiap hari di dalam perjalanan iman kami. Tolonglah saudara-saudara kami
yang sedang mengalami panas ujian, apapun bentuknya, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan mereka dan membantu mereka memberikan kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami mau serahkan kami semua, hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.